Jangan lupa like and comment. Assalamualaikum sahabat produksi. Di saat seperti ini, dunia konstruksi tetaplah harus berjalan dan prokes pekerjaan tetap harus dikejar. Untuk itu, kontraktor pelaksana menerapkan suatu prosedur standar pelaksanaan konstruksi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Pada kesempatan yang lalu, kami sudah membahas tentang safety to work meeting. Dan pada kesempatan kali ini, kami juga akan sedikit membahas tentang yang namanya safety morning talk. Lalu seperti apa pelaksanaannya? Mari kita temui dua orang HSE officer, yaitu Pak Heru dan Pak Dwi. Selamat sore Pak Heru. Selamat sore Pak Dwi. Selamat sore. Ya, Pak Heru dan Pak Dwi, mungkin sahabat konstruksi bisa dijelaskan sedikit tentang standar protokol yang diterapkan kontraktor pelaksana dalam pelaksanaan konstruksi di saat seperti ini. Oke, terima kasih Bang Ahmad G atas waktunya. Ini saya rasa ini cukup bagus. Momen-momen seperti ini kita bisa berbagi informasi, berbagi ilmu, berbagi pengalaman juga. Ini untuk menyingkapi pertanyaan dari Bang Ahmad G ya, untuk bagaimana sih pelaksanaan prosedur untuk konstruksi di masa pandemi seperti sekarang. Kita sudah ada panduannya ya Pak. Kita ada di COVID-19 bagaimana penanganan dan pelaksanaan suatu konstruksi, suatu kita pekerjaan ya boleh dibilang pekerjaan pembangunan gitu ya Pak. Kita ada untuk proyek yang sedang kita jalani, kita tim dari tim HSE Officer juga ada pasti. Yang pertama-tama yaitu kita pastikan dulu Pak, sebelum semua pekerja itu berlaku untuk semua, entah itu pekerja, entah itu driver, entah itu staff, entah itu site manager, entah itu project manager, kita berlakukan sama Pak. Kita tidak ada pengecualian di antara kita. Semua kita protokol itu kita pukul rata Pak. Nah, seperti yang sudah di awal sering kita bicarakan di HSE Morning Talk, yaitu pertama sekali kita tidak boleh melewati, kita tidak boleh untuk awar-menawar tentang hal itu juga ya Pak. Segala sesuatu pekerja yang mau bekerja di proyek ini harus melakukan rapid test. Minimalnya itu rapid test. Berapa kali rapid test? Rapid test kita dianjurkan itu untuk 2 kali Pak. Untuk tahap pertama itu awal mau masuk ya? Awal mau masuk kita pastikan dulu dia sudah rapid test dan hasilnya non reaktif. Nah, untuk selanjutnya itu 7 hari ke depan Pak. 7 hari ke depan kita lakukan rapid lagi untuk tahap 2-nya. Dan itu kalau hasilnya masih non reaktif, masih kita bisa terima untuk bekerja di proyek ini. Seperti itu Pak. Ya selanjutnya Pak, ada lagi prosedurnya Pak? Nah, setelah melewati prosedur yang pertama, taruhlah itu prosedur pertama sudah clear ya Pak. Untuk rapidnya, untuk segala macam administrasi sudah clear. Nah, nanti baru kita untuk tahap daily-nya Pak, untuk sehariannya kita seperti apa sih protokolnya, protap untuk penanganan COVID di proyek di sini. Nah, pertama-tama sebelum pekerja masuk ke area proyek, kita cek suhu. Kita cek suhu tubuh menggunakan thermoscan, yaitu berupa seperti alat gun lah itu lah. Ya. Kita pakai thermoscan dan di
kita mengacu ke peraturan pemerintah ya Pak. Peraturan pemerintah juga suhu tubuh di atas 30,5 tidak diperkenan. Kita harus langsung itu orang harus putar balik kembali ke rumah atau ke tempat dia untuk melakukan istirahat di tempat untuk ya boleh dibilang isolasi mandiri. Jaga kondisi badannya. Setelah fit baru dia bisa kembali lagi bekerja. Betul sekali Pak. Nah untuk itu pertama cek suhu tubuh, nanti kedua sudah kita sediakan tempat untuk hand wash portable. Kita untuk cuci tangan juga sudah kita sediakan, sudah kita siapkan sabunnya, sudah kita siapkan segala sesuatunya, sarannya sudah kita siapkan. Setelah di termogan menggunakan termoscan, nah nanti si pekerja itu masuk langsung cuci tangan Pak. Ya, untuk cuci tangan sudah kita sediakan semuanya. Awalnya rapid test, setelah cek dulu bersihkan tangan ya, cuci tangan dan pemerintah. Setelah cuci tangan kita lakukan screening juga orang itu pakai masker atau enggak. Nah semua kita wajibkan semua itu, entah staf, pekerja, dari tamu, pihak luar ataupun siapa saja yang masuk ke proyek ini harus menggunakan masker. Kita pastikan mereka harus pakai masker. Ada lagi Pak Dwi yang mau ditambahkan Pak? Oke, ya jadi tadi itu prosedur itu kita berlakukan di area proyek tanpa pengecualian ya, tidak disampaikan sama Pak Heru. Terus kita anjurannya kita di sini mengacu pada Menteri Kesehatan dan Menteri PUPR Pak. Jadi Menteri PUPR juga mengeluarkan protokol COVID-19 di area konstruksi. Itu sudah termasuk dalam HSE plan ataupun rencana HSE kita dalam proyek yang sedang kita jalan ini Pak. Ya, betul. Itu jadi acuan kita seperti itu. Kemudian kita tidak hati-hatinya selalu mengingatkan kepada semua worker baik siapapun itu untuk kita tertib dalam 3M tersebut, yaitu mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak. Pakai masker, jaga jarak itu kuncinya yang selalu dianjurkan dari pemerintah gitu ya. Kita di sini mengantisipasi lah jangan sampai pekerja-pekerja kita amit-amit ada yang terpapar COVID-19 seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak Dwi tentang safety morning talk Pak. Oke, jadi safety morning talk itu adalah salah satu program ya dari HSE. Itu untuk kita selalu setiap hari itu rutin. Setiap hari? Ya, setiap hari kita di sini lakukan rutin. Itu untuk meningkatkan kesadaran berperilaku safety pada semua pekerja. Jadi modelnya kita seperti briefing gitu ya, briefing mengenai mungkin apa temuan-temuan kita di hari kemarin, kemudian kita akan lakukan perbaikan apa dan kita sampaikan, yaitu semua untuk rencana perbaikan lah gitu. Jadi kita semua di sini di area proyek ini istilahnya kita juga tidak hanya bekerja terus kerja pulang, tapi ya kita harus ada ilmu yang kita dapat juga. Jadi media untuk sharing, media untuk bertukar pikiran, nah itu adanya di safety morning talk yang kita adakan setiap hari. Jadi kesadaran tentang berperilaku safety ini harus terus kita tumbuhkan seperti itu Pak. Jadi kita ya namanya manusia ya, kalau setiap hari kita ulang dan kita memberikan motivasi yang positif, ya paling enggak ada beberapa persen lah yang itu yang nyangkut di pekerjaan seperti itu. Jadi kepribadian mereka dalam berperilaku safety itu bukan menjadi hanya menjadi kewajiban, tapi itu juga hak dia juga gitu untuk dia itu mendapat perlakuan aman di area kerja yang sedang mereka kerjakan. Jadi sangat baik sekali ya maksud dan tujuannya. Ya betul. Di saat pandemi seperti ini, pelaksanaan proyek tetap dengan mengutamakan protokol kesehatan dan juga ada pengingatnya reminder setiap hari itu safety talk ya. Dan yang di dalam safety talk itu nggak hanya kita reminder tentang 3M seperti itu, tapi ya semua yang berkaitan dengan pekerjaan seperti itu. Misal contohnya ya kita mungkin di sini ada pekerjaan yang berkaitan dengan pekerjaan panas, ada pengelasan, pemberindaan, pemotongan. Nah itu kan juga butuh
butuh sesuatu hal yang lebih seperti itu, perhatian yang lebih ya. Jadi di situ kita sampaikan apa saja yang harus kita penuhi. Misal di situ ada pekerjaan panas seperti itu, ini sebagai contoh saja. Jadi tidak hanya satu hal saja yang kita sampaikan kepada. Jadi banyak hal, iya. Yang pertama untuk tujuannya, targetnya adalah zero accident ya. Zero accident Pak, target dari proyek kita ini mungkin dimanapun proyeknya itu zero accident ya. Tidak ada kecelakaan kerja sama sekali di area proyek kita Ya. Amin, mudah-mudahan tercapai. Oke Pak. Proyeknya tetap berjalan sesuai progres dan zero accident. Oke sahabat Polusi, demikianlah bincang-bincang saya dengan Pak Dwi dan Pak Heru selaku HSE officer yang sedang bertugas di proyek ini. Untuk lebih jelas seperti apa Safety Morning Talk, yuk kita saksikan video berikut. Oke Pak, selamat pagi. Sehat semuanya Pak ya. Oke, ini sudah hari Jumat Pak, besok Sabtu. Kemarin mandornya sudah datang ya, jadi mungkin semangat kita harus lebih untuk hari ini dan kedepannya seperti itu. Sebelumnya kita cek APD dulu Pak, seperti biasa. Safety helm. Oke. Baju kerja. Oke. Celana kerja. Oke. Sepatu kerja. Oke Pak, semuanya sehat. Masker. Oke ya. Ya, jadi untuk apa? Kemarin sudah saya sampaikan ya untuk kesiapan kita untuk bekerja itu setiap pagi kita melakukan ini seperti saya kemarin saya sudah membagi kacamata yang sudah dibagi, mohon untuk difungsikan seperti itu, jangan disimpan untuk malam mingguan seperti itu Pak ya. Kemudian di sini saya lihat ada beberapa helm ini yang dipilok Pak ya, jadi helm itu biarkan saja clear seperti ini Pak. Kenapa? Karena cat dari helm ini cat khusus Pak ya. Kalau itu ditambah dengan cat yang lain itu akan menurunkan dari fungsi helm ini sendiri seperti itu. Jadi helmnya ini cepat getas atau cepat jatuh itu gampang pecah gitu. Bukan malah melindungi si helm ini, tapi malah merusak si helm ini. Jadi saya harap bahwa Bapak di sini helmnya itu dijaga, jangan sampai ada tambahan-tambahan grafiti seperti itu ya. Mungkin terlalu kreatif tangannya seperti itu. Oke, kemudian kita lihat di berita juga kasus COVID-19 itu sementara ini masih sangat tinggi seperti itu ya jumlah kasusnya. Tingkat kematian pun juga meningkat seperti itu. Kita di sini selalu menerapkan protokol-protokol kesehatan seperti itu Pak. Jadi lingkungan proyek ini melindungi bapak-bapak juga agar tidak terkena dari COVID-19 itu. Salah satunya Bapak masuk itu di situ ukur suhu. Masih ingat Pak batasan suhu yang diperbolehkan masuk sini Pak? Berapa Pak? Berapa? 37,5 seperti itu ya. Jadi kalau bapak-bapak masuk ke sini diukur suhunya lebih dari 37,5, nah nanti akan kita mungkin rapid ulang seperti itu karena tanda-tandanya mengarah ke gejala-gejala COVID-19. Nah, kemudian ini kita terapkan social distancing yang biasanya hari Jumat kita ada pijit-pijit atau senam, sementara ini kita tiadakan seperti itu ya. Karena salah satu penyalur dari virus itu di tangan kita Pak. Jadi tangan kita ini kalau dilihat itu ribuan Pak, dari bakteri, dari virus, dari apa itu ada semua di tangan kita ya. Jadi biasakan sebelum makan, sebelum minum cuci tangan terlebih dahulu. Kita sudah siapkan wastafel untuk kita cuci tangan. Cuci tangan itu 40 detik seperti itu ya. Jadi jangan cuma titik-titik sudah gitu. Jadi 40 detik usahakan seperti itu dengan sabun ya. Kita setiap hari juga bisa sabun kita nggak habis-habis seperti itu. Jadi
biasakan cuci tangan dengan sabun. Itu. Kemudian yang menyangkut pekerjaan, itu Pak, kemarin saya lihat ada beberapa yang harusnya itu sudah dikasih kacamata tapi itu tidak dipakai. Mohon yang sudah dikasih kacamata tadi dipakai. Kemudian sarung tangan kemarin sarung tangan kita alhamdulillah stoknya udah ada Pak Heru ya. Jadi jangan dikantongin saja Pak. Jadi sarung tangan itu kita bagikan untuk Bapak pakai ya. Tapi dijaga juga, jangan satu hari ganti seperti itu. Itu bukan sarung tangan sudah atau apa yang harusnya jarak 3 hari sampai seminggu itu masih bagus lah untuk dipakai seperti itu. Oke, kemudian untuk pekerjaan panas atau hot work, di sini welder mohon saya pesan lebih berhati-hati seperti itu karena kita belum ada tempat khusus untuk pekerjaan hot work. Jadi tempat khusus itu masih berdampingan dengan pekerjaan yang lain. Mohon di sini pun juga anginnya kencang seperti itu ya. Jadi mohon lebih kehati-hatiannya pada welder jika akan welding. Jadi lihat dulu, observasi dulu kondisi sekitarnya, apakah di situ ada pekerjaan panas yang lain atau enggak yang dapat menimbulkan kebakaran seperti itu Pak ya. Kemudian disediakan Pak, mohon disediakan apar ya, apar yang 6 kilo kita sudah ada apar. Kalau ada pekerjaan hot work disediakan itu apar. Jadi jika amit-amit terjadi sesuatu kita responnya cepat seperti itu. Oke, mungkin itu aja dari saya. Semoga kita tetap semangat, diberikan kesehatan, kita project ini selesai dengan nanti target kita tercapai yaitu zero gas seperti itu. Oke, itu aja mungkin dari saya Pak. Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi. Selamat pagi. Tetap semangat ya Pak. Ini maskernya saya buka sedikit biar pergerakan bibir ataupun suara tidak jadi itu hombila-huna alias mendengung ya Pak Jejen ya. Ini saya untuk mengingatkan lagi nih bapak-bapak, terutama buat staf kita juga, Pak Harta, Pak Fani, Pak Didi, Pak ini yang lain semuanya, yang masalah untuk masker ya. Tadi kemarin juga udah beberapa kali ada atensi dari Pak Hendro Pak yang masalah penggunaan masker buff ataupun scuba dan lain-lain. Kalau kita mengacu ataupun mengarah ke himbauan pemerintah memang tidak dianjurkan untuk jenis masker scuba ataupun buff. Ya, nanti untuk hal-hal yang seperti itu nanti bisa dikomunikasikan lagi, nanti bisa kita diskusikan lagi bagusnya seperti apa. Ya, mudah-mudahan dengan adanya masukan dari pihak owner, dari pihak sponsor Pak Hendro nanti bisa jadi bahan pertimbangan untuk kita penggantian ataupun misalkan toh ada argumen yang bisa menguatkan untuk pemakaian scuba ataupun buff, kita pasti akan kita cari Pak. Tapi untuk sementara waktu itu ya Pak Deka ya, untuk sementara waktu masih kita diskusikan dulu Pak. Nanti hasilnya seperti apa, endingnya seperti apa, nanti jalan yang akan kita ambil seperti apa, nanti bisa diinformasikan lagi ke Pak Dika dan timnya. Ya itu untuk poin yang pertama masalah masker ya Pak. Untuk poin yang masalah kedua, lagi-lagi masalah alat kerja Pak. Kemarin masih ditemukan, bapak-bapak sudah absen dan sebagian beberapa sudah ada pulang. Mungkin yang pertama yang sudah ada yang pulang jalan, tapi beberapa ada, kalau nggak salah ada 2 lah alat kerja yang masih tertinggal di area kerja. Mohon hal-hal yang seperti ini sudah sering tadi saya sampaikan ya Pak, terutama Pak Sudana, Pak Ketron, Pak Jijen, dan Pak Komeng ya Pak. Ya walaupun itu cuma sebatas pojok ataupun alat pukul ya Pak, tapi itu merupakan komitmen itu yang harus memang benar-benar dijaga Pak. Itu aset perusahaan dan aset Bapak juga Pak. Kalau Bapak nggak ada alat itu, Bapak nggak bisa bekerja, nggak bisa menghasilkan progres pekerjaan, secara otomatis dampak ekonomi juga kan, akhirnya Bapak nggak ada pemasukan. Itu istilahnya begitu Pak. Mohon alat kerjanya, tangan Anda itu harus dijaga Pak, harus dijaga dengan baik dan benar supaya Bapak-bapak bisa bekerja dengan lebih baik lagi, lebih dengan semangat lagi. Yang mengerti ya Pak, semangat ya Pak. Pokoknya setelah selesai kerja, alat kerja dirapikan lagi Pak. Yang ranahnya mechanical electrical masuk ke gudangnya Pak Nurdin, masuk ke gudang elektrik dan mekanik.
ada perwakilan dari Kementerian bisa. Dan nanti untuk yang consumable ataupun alat-alat yang biasa dipakai untuk bisa sekali dipakai bisa dimasukin ke gudangnya Pak Yusuf, Pak Ivan ya. Mohon dimengerti ya Pak, semangat ya Pak. Nah itu poin yang kedua. Poin yang ketiga masalah sepatu Pak. Sepatu kerja kemarin masih ditemukan satu orang pekerja Pak. Saya juga nggak tahu itu namanya, agak kurang kalau saya lihat mukanya itu gimana gitu ya. Ada satu orang memang ada kendala sepatunya dicuci ya. Ini memang butuh waktu antara 7 sampai 8 jam ya untuk bisa kering ya Pak. Ini kemarin belum ada 7 jam atau 8 jam dilakukan penggantian dengan sepatu cat Pak. Kita di proyek ini peroleh dan Sultan tidak diperbolehkan Bapak bekerja memakai sepatu cat. Pakai sepatu cat aja nggak boleh, apalagi pakai sandal ya Pak Dirjen ya. Mohon dimengerti ya Pak Dirjen. Nanti hal-hal yang seperti itu diperhatikan lagi lah Pak. Kayaknya malu Pak. Apa? Subang meeting di foto ada satu orang personil sampai di gitu ditinggali sepatunya itu, wah ternyata Bapak. Jadi ternyata ya, nanti mau diperhatikan lagi yang masalah APD-nya, sepatu, helm, kacamata dan masker harap selalu dipakai. Itu udah mandatori Pak, sifatnya wajib di proyek ini. Tidak boleh diganggu-gugat, tidak bisa ditawar-menawar. Ya Pak, sepakat ya Pak? Ya mungkin dari saya cukup sekian. Setuju ya Pak ya? Pak Ivan, Pak ini ada tambahan Pak? Pak Agus? Cukup ya Pak Fani ya? Ya. Masalah absen tidak ada kendala apapun Pak? Oh, cukup berarti Pak. Ya Pak, ini barisan saya ambil alih. Ayo Pak, untuk barisan semua, siap, gerak. Kita berdoa dulu Pak. Seperti biasa kita berdoa sebelum melakukan aktivitas pekerjaan. Kita berdoa, semoga senantiasa kita selalu diberikan kemudahan. Semoga selalu kita diberikan kegampangan, keamanan dan keberkahan. Berdoa mulai. Selesai. Kepalkan tangan ke atas Pak. Ya untuk safety first. Yang kencang Pak. Ini nanti kita masuk YouTube ini Pak Presiden. Safety first. Yes. Safety first. Yes. Safety first. Yes. Accident. No. Silakan Pak kembali ke tempat masing-masing. Jangan lupa guys, komen dan subscribe.